Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktu aktivitas Bapak. Kebetulan saya punya tugas sebagai calon guru penggerak Pak. Ya. Soalnya antara tugasnya itu saya harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Utamanya tentang dilema etika gitu Pak. Nah, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai itu Pak? Siap Pak demi guru penggerak ya. Siap, terima kasih Pak. Terus dalam wawancara ini perlu dokumentasi Pak dalam bentuk video. Apakah Bapak mengizinkan kalau misalnya hasil dari wawancara ini saya publikasikan hanya demi kepentingan tugas Pak? Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Kita mulai saja Bapak. Ya. Yang pertama Pak, berkaitan dengan dilema etika ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi mungkin pada dasarnya yang namanya dilema etika itu adalah sebuah situasi ya, ketika kita itu harus memilih antara dua pilihan yang secara moral itu benar. Tapi walaupun benar, kadang-kadang ada yang bertentangan. Sedangkan yang namanya rujukan moral itu situasi yang terjadi ketika kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Gitu ya. Contoh misalkan kalau yang benar dengan benar, kita melihat, ambil contoh lah sebuah kasus, kita melihat bahwa kasus kejadian itu secara aturan benar. Ya, katakanlah contoh di sekolah ketika ada seorang murid yang memang istilahnya dalam tanda kutip melanggar sebuah aturan. Dalam aturan tersebut si anak tersebut memang katakanlah harus mengundurkan diri ya, bukan dikeluarkan karena kita punya aturan. Tetapi di lain pihak juga kita melihat bahwa aturan kalau kita mengeluarkan si anak tersebut itu nanti akan bagaimana. Jadi istilahnya kita juga melihat sisi yang lainnya dari si anak, kemanusiaannya mungkin. Betul, sisi humanity-nya itu ya. Kalau dipakai itu bagaimana, karena kan tugas kita itu mendidik, tugas kita itu membuat si anak tersebut bersikap dari tidak benar menjadi benar. Maka di sini dibuat sebuah keputusan. Tentu saja dalam membuat keputusan itu pun saya selaku pimpinan harus bisa juga melibatkan teman-teman yang lain, terutama mungkin yang berhubungan dengan anak tersebut, baik itu kesiswaannya, mahasiswanya, ataupun wakil yang lainnya itu ya. Nah, menimbang menyikapi dan memutuskan yang lainnya terbaik untuk si anak tersebut. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, untuk guru-guru juga sama ya. Mungkin ada kasus guru ada kasus betul ya. Ketika mereka tidak datang terlambat, di aturan kan nggak boleh terlambat ya. Tapi kita melihat itu gimana. Kita kan si guru tersebut contoh lah, misalnya jaraknya, terutama di sekolah kita ada yang jauh, yang jaraknya sekitar 45 kilo. Kita kan melihat ada kemacetan. Jadi kalau misalnya keterlambatannya itu hanya sewaktu-waktu, tidak terus-menerus jadi kebiasaan. Paling kita mengambil sebuah keputusan untuk menegurnya itu dengan hati nurani gitu ya. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak? Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kayak yang tadi Bapak sampaikan, misalnya ketika ada kasus guru yang datang terlambat, secara rule aturan yang ada secara baku mungkin itu adalah sebuah pelanggaran. Betul. Dan di satu sisi mungkin karena ada hal-hal lain yang berkaitan dengan guru tersebut yang menyebabkan guru tersebut terlambat misalnya datang ke sekolah. Nah, bagaimana Bapak cara mengambil sikapnya dalam mengambil keputusan dalam menindak hal yang dilema tersebut, Pak? Ya itu tadi Pak. Jadi kita kan tidak serta-merta melihat secara fisiknya saja bahwa yang bersangkutan itu kesiangan. Kita tidak, tapi kita juga melihat dari keseluruhannya. Penyebabnya apa, seperti itu, apakah
kebiasaannya itu disengaja atau Ya. tidak. Gitu ya. Terus juga mungkin kita juga tanya kenapa dia seperti itu. Dan dalam mengambil keputusan untuk katakanlah memberikan sebuah punishment ke yang bersangkutan itu, kita tidak serta-merta harus menjudge bahwa kaburangan mana itu enggak. Ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah ya. Nah, seperti apa langkah-langkah yang Bapak ambil? Ya kita mengidentifikasi dulu ya. Identifikasi dulu ya. Identifikasi yang pertama, terus yang keduanya mungkin memanggil yang bersangkutan, dialog dengan kita. Kalau memang ternyata agak berat itu masalahnya, ya karena ada hal-hal yang lain, ya kita juga mungkin meminta masukan juga dari teman-teman yang lain seperti yang tadi pertama saya sebutkan gitu ya, dengan wakaf, dengan guru-guru yang lain atau mungkin juga dengan komite itu kita libatkan, seperti itu Pak. Jadi itu yang membantu Bapak, faktor-faktor yang membantu Bapak mungkin ya dalam mengambil keputusan. Betul. Jadi ada orang lain yang membantu Bapak Betul. dalam mengambil keputusan, di antaranya para WKS mungkin Pak ya, terus komite, dan mungkin guru juga dilibatkan. Ya. Nah, tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema itu seperti apa sih Pak tantangannya? Karena seperti begini Pak, ya kita akuilah bahwa mungkin untuk memajukan sekolah ini selain mungkin ada bantuan dari pemerintah, juga mungkin ada bantuan dari pihak-pihak yang lain seperti dari CSR-nya. Gitu. Nah, banyak sekali yang menawarkan proyek untuk kemajuan sekolah ini, contoh misalkan membuat bangunan kelas yang baru, menata sarana dan prasarananya. Mungkin kalau berdasarkan dari sumbernya yang bukan dari pemerintah, itu terkadang kita katakanlah di embel-embeli di belakangnya harus menyediakan sekian persen. Di satu sisi kita butuh, di satu sisi kita butuh. Tapi kalau misalkan kita mengambilnya, kita takut kan akan terjadi akan terjadi masalah-masalah yang akan menyusulnya itu ya. Karena kenapa? Ketika yang bersangkutan itu memberikan bantuan kepada kita, ya otomatis mungkin kita kan harus untuk itunya, harus untuk ininya. Apakah itu akan menyalahi aturan? Jelas akan menyalahi aturan. Gitu ya. Yang akhirnya ya terpaksa dengan berat hati walaupun kita butuh ya kita tolak. Itu bagi Bapak merupakan sebuah tantangan. Jadi ketika berhadapan, mungkin kalau saya lihat berhadapan dengan satu yang namanya dengan bujukan moral. Betul. Tapi Bapak ketika menyikapi hal itu ya langsung apakah memutuskannya itu secara terjadwal Pak? Berpikir dulu nantilah saya putuskan, atau ada waktu-waktu tertentu gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau diselesaikan di tempat itu Pak? Kita akui ya kalau memang bujukannya memang menarik dan itu sangat bagus untuk sekolah, kadang-kadang saya sendiri perlu berpikir dulu ya, karena apa yang menimbang dan mengingatnya itu. Tapi yang pada akhirnya mohon maaf kita tolak. Kita pun dengan pertimbangan kita pun melihat kepada aturan-aturan yang ada gitu Pak. Nah, secara prosedural untuk mengambil sebuah langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etik itu seperti apa Pak? SOP-nya mungkin Pak? Yang jelas itu ya, kalau saya lihat itu yang saya baca ada beberapa prosedur ya, di antaranya mungkin yang saya ingat itu mengidentifikasi dulu masalah. Mempertimbangkan mungkin dari mengidentifikasi masalah itu mempertimbangkan tentang madorot dan mempertimbangkan manfaatnya dan intinya. Terus kita juga mungkin mengumpulkan teman-teman untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir ya jelas mungkin dengan walaupun dengan rasa berat hati kita harus memutuskannya antara yang benar dan yang salahnya. Kalau benar ya kita jalan, kalau salah ya kita enggak. Dari beberapa kasus yang mungkin pernah Bapak selesaikan dan
pernah Bapak putuskan, pelajaran apa sih Pak yang paling berharga bagi Bapak, khususnya dalam berkaitan dengan dilema etika? Dari misalnya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah Bapak pernah berpikir bahwa keputusan ini perlu ditinjau ulang? Nah gitu kan. Terus dari sana muncul ini nih pelajaran buat saya bahwa kedepannya itu adalah keputusannya, pengambilan keputusan ini harus seperti ini. Nah bagaimana Pak? Ada Pak. Ya. Di antaranya mungkin ya itu kasus anak itu ya. Ya. Yang secara aturan memang dia harus keluar. Tapi ternyata kita enggak mengeluarkan. Belajar terus menerus sampai tuntas, dan ketika dia tuntas, saya bangganya dia itu menjadi orang yang berhasil. Ya. Ternyata mungkin saya berpikir kalau dia itu kita berhentikan waktu kemarin itu dengan kesalahan-kesalahan yang berat yang dia lakukan, mungkin si anak tersebut tidak akan seberhasil sekarang itu. Terus yang keduanya ada juga mungkin yang ternyata setelah kita putuskan, ternyata itu sebuah keputusan yang salah, gitu ya. Bukan salah, mungkin kurang tepat Pak. Kurang tepat, betul, kurang tepat. Ya. Yang akhirnya ya rasa penyesalan pasti ada, tapi ya kita ditinjau ulang. Iya, harus kita jadikan sebuah pelajaran. Betul, seperti tadi kita bicarakan bahwa yang namanya keputusan itu harus betul-betul matang kita pikirkan untuk diputuskannya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini banyak sekali manfaatnya buat saya Pak, sebagai pembelajaran ke depan, khususnya sebagai pemimpin pembelajar gitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktu. Tidak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu aktivitas Ibu ini sebentar. Barangkali Ibu ada waktu karena saya dapat tugas interview berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan gitu. Kebetulan ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah, dan mungkin Ibu di sini kan sebagai kepala sekolah di SMK ini Cirakong gitu ya. Nah, apakah Ibu bersedia kami interview gitu? Bersedia. Nah, kedua mungkin di sesi interview ini ada pengambilan video dan gambar yang kemungkinan besar kami minta izin apakah kalau dipublikasikan untuk kepentingan tugas, apakah diizinkan? Insya Allah mengizinkan. Oke, terima kasih Ibu. Mulai saja mungkin Bu ya. Silakan Pak. Oke, pertama mungkin Bu, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK di Cilangan ini? Ini dari profil sekolah terlebih dahulu ya Pak. SMK Cirakong ini berdirinya itu tahun 2015 ya Pak. Dan saya itu memang mengajar dari pertama ini berdiri sebagai guru dalam kurikulum, namun pas 2019 sampai sekarang saya ke yayasan ya Pak, karena ini sekolah swasta dari 2019 sampai sekarang. Jadi mungkin selama menjadi kepala sekolah banyak permasalahan-permasalahan dan untuk Ibu harus memutuskan gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau ujian moral? Di lembaga sekolah itu pasti Pak ya ada suatu permasalahan atau kasus yang terjadi di SMK Cirakong. Khususnya mungkin saya juga sebagai kepala sekolah itu harus mempunyai keputusan yang tidak merugikan siapapun Pak. Namun tadi memang benar ketika sekolah harus mengidentifikasi kasus tersebut. Ini yang membutuhkan moral dan etika itu memang menjadi dilema sebagai saya kepala sekolah. Tapi tetap keputusannya walaupun ada di kepala sekolah, namun harus ada tim ya, atau kesepakatan dari warga sekolah. Di sini Pak, saya contohkan ya, yang baru-baru permasalahan yang memang bingung sekali yang saya hadapi dengan sekolah. Kemarin sekarang itu siswanya itu disebut karena masih siswa
Tergantung ibu lah. Oh. Nah, tergantung ibu. Kalau misalnya hanya untuk privasi nggak juga nggak apa-apa. Yang jelas studi kasusnya. Ya. Jadi begini Pak, kalau mungkin ya secara ini, kalau misalnya di sekolah itu, kalau udah misalnya ya, kalau di sekolah orangnya yang pindahan, misalnya kalau di sekolah negeri, Ya, betul. biasanya Pak pindahannya itu ke sekolah swasta. Ya, betul. Jadi di waktu kemarin, kalau sekarang itu siswanya kelas 11 ya, Ya. kelas 11, sekarang juga lagi PKL. Jadi ada seorang siswa yang pindahan Ya, betul. dari sekolah negeri Negeri. yang lumayan ternama di sini ya, di Maluku, pindah ke sini. Tapi memang kebetulan waktu penerimaan siswanya itu saya itu tidak ada, jadi tidak berada di sekolah. Ini telepon, benar. Ini Bu ada yang mau pindah dari SMAM ini dengan orang tuanya. Bagaimana Bu, diterima atau tidak? Kata saya begini, cek dari surat pindahannya bermasalah atau tidak. Tidak Bu, ini tidak ada bermasalah. Siap kalau begitu, katanya itu satu daerah sama saya, tapi saya tidak kenal gitu, mungkin karena beda RT atau RW. Diterima ya Pak, udah diterima anak tersebut. Besoknya ketemu sama saya, sama orang tuanya juga ketemu dari ini. Dipastikan bagaimana Bu, ini kemarin sudah kesini orang tua siswa, tapi ibunya tidak ada. Bagaimana ini mau, kan kalau mau pindah itu di sananya itu harus ada surat penerimaan di sini kan. Ini mau memastikan lagi ini itu benar anaknya tidak bermasalah. Ibunya sih harusnya kelas 12 harusnya kelas 12. Tidak Bu, ini mungkin karena anaknya kemarin malas sekolah tapi sekarang mau masuk lagi katanya. Tapi kalau misalnya sekolah ibu menerima, bolehlah cuma ke kelas 10 lagi kembali dari awal. Jadi rapor tutunan memang udah, katanya udah dihapus nama di sini. Nah nih, bakal lepas dari mama, sampai ditanya. Dia Bu, sama lepas nanti udah seberjalan, makanya udah beberapa bulan lah sesuai itu sekolah di SMA. Ternyata anak tersebut itu Pak dikeluarkan oleh SMA 9 itu. Karena masalahnya apa? Ini pergaulan bebas. Dan saya sama sekali tidak tahu itu anak pergaulan bebas ya Pak. Ternyata si siswa itu satu kelas punya pacar, sampai hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mau istri nama saunanya dia lebih ke masyarakat daerah, katanya sampai dinikahkan. Itu kurang dari udah diterima di sini, udah dimasukkan ke dalam kode. Bah, masyarakat kayaknya bahasa Sunda. Udah nih, itu salah cuma nampi siswa iya, cuma apa eta mah geus nikah. Saha. Dina salah sendiri memang mungkin saya juga introspeksi kurang teliti ya Pak. Tapi memang ini mungkin karena saya terlalu percaya mungkin ke orang tua ya. Jadi saya saya telusuri lagi, terus saya hubungi. Ini kenapa bisa anak nanti dina surat pindahnya tidak bermasalah, tapi bisa mungkin itu karena sama mungkin ada etika takut ininya. Ini Bu, cuma begini. Jadi siswa tersebut itu memang Bu cuma pacaran, tapi panginten misalnya istrinya kan udah hamil, dan sudah memang tidak bisa melanjutkan. Jadi Bu, saya tidak ingin mengorbankan dua-duanya. Jadi satu yang laki-laki pada agak kelihatan, jadi disarankan pindah untuk masa depannya gitu ya. Nah, terus boleh lah. Itu misalnya udahlah di sana sekolah udah resiko, walaupun misalnya swasta itu berkembang itu Bapak yang mencari siswa itu banyak sekali, apalagi ini siswanya daerah saya sendiri gitu, sangat menjadi tantangan lah. Terus ini kan karena ada kabar yang nikahnya, itu saya panggil lagi Pak Ibu, jujur ya, laras tuh dinikahkan kurang kali, lamun misalnya laras dinikahkan, maaf putra ibu ada di paminten kayaknya orang kali badai sekolah di alasan serius walaupun masyarakatnya gitu, tapi abi kan Pak ini lamun misalnya mengeluarkan diri cek orang tua anak tidak adilnya. Jadi tidak
tidak tahu mana yang baik dan yang benar. Tapi memanglah saya dengan ke sekolah merundingkan kasus tersebut. Yang ditanya kalau memang misalnya orang tuanya tidak mengakui ada pernikahan, yang mungkin bisa dilanjutkan dengan syarat misalnya anak tersebut harus benar-benar rajin dan tidak melakukan hal-hal yang tersebut. Jadi itu Pak. Oke, Jadi yang sangat menarik sekali Bu. oleh sekolah saya itu. Dan Ya. alhamdulillah memang sekarang Berjalan, ya. sekolah walaupun memang karena ada candak-candak malas-malasnya, tapi tetap ada arahan-arahan supaya tidak nama sekolah SMKY Lamongan tercemar. Oke, sangat menarik sekali Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama menanggung dari kepentingan, seperti kasus tadi. Akhirnya menjalani keputusan, menjalankannya itu seperti apa ya? Atau memutuskannya itu seperti apa? Apakah secara pribadi atau itu juga bermusyawarah dengan yang lain? Tentu saja Pak bermusyawarah. Jadi memang bermusyawarahnya itu misalnya saya panggil wakil siswa, terus nanti orang tuanya juga dirundingkan, guru semuanya. Ini bagaimana misalnya gosip-gosip di luar memang kalau sudah tersebar atau terjadi misalnya memang tidak bisa dibagaimanakan, tapi kalau misalnya siswa tersebut berubah dengan baik, itu akan menutupi kekurangan-kekurangan sehingga kami berupaya siswa tersebut itu jangan sampai melakukan hal tersebut. Karena banyak sekali Pak begini, si orang tua siswa karena satu daerah jadi menitipkan sama saya juga, pokoknya kamu di kelompok itu jangan sama anak ini isi kaca candakeun. Itu kan gitu Pak. Mangga insya Allah. Jadi pantauan gitu. Jadi masyarakat mungkin yang negara berulang kali begitu, ada yang mau belajarkan ya walaupun yang dengan halaman siswa tersebut tidak berubah. Iya. Terus apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? Hal-hal yang efektif. Oh ini udah pengambilan dilema etik kan, dilema etik itu benar tuh ya. Nah, mungkin Ibu ingin bantu ngambil ini juga benar, ngambil ini juga benar. Yang menurut Ibu paling efektif itu seperti apa dalam pengambilan keputusannya? Jadi dalam siswa itu tetap diberi kesempatan. Oh diberi kesempatan ya. Sekolah di sini Pak. Jadi dengan harapan kita kan dulunya dia itu harusnya nih sekarang itu kelas 12 ya. Tapi dia mau masuk lagi ke kelas 10. Jadi dilihat juga dari pengorbanan walaupun misalnya ke kelas gede tapi sekolah lebih lama dia mau. Jadi udahlah karena misalnya orang tuanya juga tidak mengatakan dia ada pernikahan, terus siswanya mau belajar dari nol lagi kelas 10. Masih diberi kesempatan. Nah, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dilema etik itu apa sih tantangannya? Iya tadi Pak. Jadi ketika misalnya ini kan memang kasus itu kasihan sama anak, tapi tetap anak juga itu kan resikonya kemarin-kemarin melakukan kesalahan. Jadi tantangannya itu tetap prasangka masyarakat. Siswa daerah sini juga bukan dari masyarakat tapi dari siswa-siswi sini juga berpengaruh. Bisa misalnya gini, tapi sekolah mengarahkan memberi kesempatan belajar, jadi memberikan ungkapan-ungkapan positif gitu ya. Nah, dalam memutuskan tersebut apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat? Itu bentuk prosedurnya segala. Misalnya ketika ada kasus yang berhubungan dengan dilema etik masuk ke meja Ibu. Nah, apakah Ibu langsung memutuskan hari itu juga untuk diselesaikan atau Ibu punya jadwal tertentu? Tergantung Pak. Tergantung dilihat dari permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Fleksibel Kalau kasusnya memang ringan, ya kalau bisa ditetapkan misalnya atau diselesaikan hari itu juga, ya bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya perlu proses, perlu tindak lanjut, itu mah perlu waktu. Perlu waktu ya. Jadi disesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi kemudian. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Kalau di sini memang guru-guru juga maulah mengeluarkan pendapat, ide, saran, bahkan
saya tidak minta pun, misalnya Bu Nenek ini bagaimana ini harusnya begini, jadi share aja sama Oh, Bu Nenek. gitu. Tidak ada Ya, betul. misalnya ditunggu nih ada arahan dulu dari Bu Nenek, tidak. Oh, Jadi tidak ada oke. inisiatif. Mereka udah memiliki tanggung jawab gitu. Iya. Oke, jadi kolaborasi juga penting tentunya dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kesiswaan, oh berarti ini permasalahan berarti Hmm. didiskusikan sama kepala misalnya. Oh, iya. Terus dari beberapa kasus yang terjadi dan keputusan yang pernah Ibu ambil, kira-kira pembelajaran yang paling berharga buat diri Ibu sendiri apa? Ini paling setelah saya mengambil itu beberapa kasus, ini pembelajaran ketika menerima walaupun SMK di sini siswanya masih sedikit, memerlukan siswa di depannya. Jadi ketika memang ada pindahan itu jangan terima itu jadi pembelajaran jadi harus selektif. harus selektif walaupun memang sekolah memerlukan siswa. Ya, betul. Jadi tapi harus selektif karena ini pindahan ini tidak banyak, tapi pengaruhnya takutnya itu ke siswa yang ke rumah sakit, Ya, pengaruhan pindahan Ya. jadi pembelajarannya itu kalau menurut saya harus lebih selektif dalam menerima. Dari menerima pindahan. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Hatur nuhun wakosna. Mohon maaf telah mengganggu. Mudah-mudahan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus Ibu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga buat saya gitu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Apunten Ibunya. Iya.